Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, yakni Kiai Mukhlis Muhsin alladzi sami'na wa ta'na, dan yang kami hormati kepada segenap pengurus panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan tak lupa pula kepada adik-adikku sekalian yang berbahagia di malam ini. Di malam ini kami ditugaskan untuk memberikan sebuah cercahan kata-kata sepatah atau dua kata untuk menjelaskan apa yang dimakan santri. Kita itu adalah santri, tapi pantaskah kita disebut sebagai santri? Apakah pantas? Maka kita harus introspeksi atau mengaca diri sebagai santri tersebut. Jadi arti sebuah santri itu sangatlah banyak. Di antaranya makalah ulama, santri itu dipecah-pecah, yaitu sin, nun, ta, ro, dan juga ya. Dan di antara 5 kata ini banyak sekali artinya. Pertama, sin. Apa sin? Yaitu adalah satrul aurat. Apa satrul aurat? Yaitu adalah menutupi aurat. Jadi kita sebagai santri itu harus selalu menutupi aurat dimanapun kita itu berada. Dalam agama Islam, aurat yang kita wajib ditutupi adalah baina surati wa rubbah, yaitu antara pusar dan lutut. Cuman perlu diketahui, aurat itu ada yang wajib ditutupi, ada yang sebaiknya ditutupi. Yang wajib ditutupi itu hanya antara pusar dan juga lutut. Tapi kalau sebaiknya ditutupi apa? Yaitu kalau kita sebagai santri, kepala, badan itu juga aurat juga, tapi tidak wajib ditutupi, sebaiknya ditutupi. Masa pantas kita berhadapan dengan kiai, kita cuma menutupi pakai sarung antara pusar dan lutut? Masa pantas? Kan enggak. Nah, makanya disebut sebaiknya ditutupi. Begitu. Yang kedua setelah sin adalah nun. Apa nun? Yaitulah nahyu anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah daripada keburukan dan juga kejelekan. Segala kejelekan kita harus dicegah. Contohnya ada teman kita yang semua mabuk-mabukan semua. Kita harus nahyu. Nahyu dengan artian itu mencegah. Pertama, kalau dalam fikihnya itu nahyu itu pertama harus bil qaul, dengan perkataan. Nah, jangan seperti itu. Jangan sampai kalian minum minuman keras. Jangan. Kalau tidak bisa bil qaul dengan ucapan, maka dengan bil fi'lih, dengan kelakuan, dengan pekerjaan. Kalau tidak bisa lagi, maka dengan hatinya. Bahkan kalau sudah dengan hati, ini adalah termasuk ad'aful iman, paling lemahnya iman kita. Subhanallah. Barakallahu fih. Jadi semoga Allah memberikan keberkatan kepada yang meletakkan meja tersebut. Wes, lanjut. Yang ketiga itu adalah sin nun ta. Apa sih ta? Ta itu adalah tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan apapun, maka kita harus ditinggalkan. Ketika kita Allah subhanallah. Ya, kita doakan semoga yang telah memberikan itu mendapatkan rezeki yang melimpah dan istri yang solehah. Amin.
Yes. Jadi kita harus sebagai santri itu harus meninggalkan kemaksiatan. Tidak boleh melakukan kemaksiatan. Teman kita saja dicegah, apalagi kita, kan begitu. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai santri, kita harus meninggalkan kemaksiatan. Tidak boleh melakukan kemaksiatan. Coba ketika boyong sampean boyong sekarang, besoknya langsung mencuri, pas ditodong sama orang, kan gak etis gitu. Kita sebagai santri kok mau dikejar-kejar sama orang lain, kan gak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai santri harus tidak boleh melakukan kemaksiatan. Terus yang selanjutnya, sin nun ta ro itu adalah apa? Ridho. Ridho dengan segala apa yang kita terima di pondok ini. Kita diberikan kegiatan, kita diberikan kegiatan sampai 2 jam semua. Kita harus ridho menerima apa yang telah diberikan kita. Kita diberikan oleh guru kita hafalan semua, hafalan setoran baca kitab 5 lembar semua, sejam. Kita harus ridho menerima semua itu. Seumpamanya lagi ketika malam ini diberikan jam belajar tambahan semua, kita harus ridho. Jangan sampai mengeluh. Kalau kita mengeluh, berarti kita bukan santri, bukan. Jadi kita harus ridho dengan apa yang telah diberikan oleh guru kita. Yang terakhir apa? Yaitu adalah yakin. Yakin terhadap pondok ini. Yakin terhadap semua guru yang telah mengajarkan kita. Itulah santri. Bahkan dalam hal yakin ini bisa ada semboyan kalau di Sidogiri itu sam'an wa ta'atan. Yaitu adalah sam'an itu mendengarkan, ta'at langsung dikerjakan. Ada sebuah cerita yaitu di masanya Syekhona Khalil Banggalan. Jadi ketika itu ada suatu ketika hujan. Di dalam beliau itu hujan lebat. Ketika hujan, beliau itu mengajarkan semua santrinya melihat keluar ke jendela. Kok ternyata ada seorang tua, seorang kakek yang sangat tua renta, rambutnya sudah memutih dan juga jalannya pun mengesot-ngesot. Maksudnya mengesot itu pelan. Jadi sangat tua renta. Syekhona mengatakan kepada muridnya, "Wahai santriku, siapa yang pengen membawa atau mengantarkan orang tua tersebut ke sini?" Langsung salah satu dari santrinya, "Saya Pak, saya Kiai. Saya Pak Guru, saya Kiai." Langsung spontan dia, tidak langsung memikirkan, nganu apa kok ngantara ke desa. Kan tidak seperti itu, tapi langsung spontan, iya, saya gitu. Jadi itu namanya sam'an wa ta'atan. Langsung dia seketika itu membawa beliau kakek tua tersebut dan diantarkan ke rumahnya. Setelah itu berbincang-bincang. Kakek tua tersebut berbincang-bincang dengan Kiai Khalil. Setelah lama, lalu beliau mengatakan lagi kepada santrinya, "Siapa yang pengen mengantarkan beliau dari sini sampai ke rumahnya?" Ternyata ada satu lagi. Nah, yang satu santri ini adalah santri yang pertama kali itu mengacungkan tangan tadi. Saya Kiai. Langsung spontan ketika mengatakan seperti itu. Saya. Ternyata langsung dibawa sampai ke rumahnya. Setelah keluar, hilang. Setelah mengantarkan kakek tersebut, Kiai Khalil tersebut mengatakan pada santrinya yang lain, "Wahai santriku, sebetulnya kakek tua tersebut itu adalah Nabi Allah Khidir, yang mana itu datang ke sini untuk silaturahim kepada kami." Begitu. Dan beliau juga dauh, dan santri yang telah mengacungkan tadi itu telah membawa semua ilmuku ke rumahnya. Jadi semua ilmu Kiai Khalil itu sudah diambil.
Dengan cara apa? Ya tadi itu, sam'an wa ta'atan. Spontan, tidak masih memikirkan, emang apa gunanya membawa kakek tersebut? Tidak seperti itu, tidak memikirkan hal itu, tapi langsung sam'an wa ta'atan, spontan. Jadi faedahnya sam'an wa ta'atan ini adalah sekaligus memberikan futuh kepada kita. Jadi siapa tahu kita tidak paham dalam pelajaran, kita dengan sam'an wa ta'atan kita bisa tahu. Siapa tahu kita meleng di pondok, siapa tahu kita nakal seumpamanya, kita sam'an wa ta'atan jadi tidak nakal. Siapa tahu melanggar toh, ketika bulan akibat sam'an wa ta'atan kita jadi kiai. Jadi seperti itu. Siapa? Ada yang tahu siapa santri yang telah mengacungkan itu? Santri tersebut itu adalah Ki Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, jadi pulangnya beliau, santri tersebut, gara-gara sam'an wa ta'atan dia langsung jadi kiai, pendiri Nahdlatul Ulama, yang selalu dirayakan, yang selalu didoakan oleh setiap doa kita itu. Jadi intinya kalau kita pengen menjadi santri yang hakiki, maka kita harus pertama menutupi aurat. Jadi kalau keluar tadi nanti harus kocana songgoknya, pecinya dipakai. Dan kalau kaosan, minimal kalau tidak mau baju, kaosan. Begitu. Jangan sampai telanjang bulat. Kan bukan santri seperti itu, bukan etikanya. Yang kedua tadi mencegah kemungkaran. Mun beda kancana saya meleng kengain. Mun beda kancana saya nyeletong diingatkan. Yang ketiga tadi tarkul ma'asi, jangan maksiat. Karena memang kalau maksiat, hafalan kita itu bisa merambat. Mau tak apal engkau. Oh iya engkau gila maksiat. Oh iya engkau gila nyeling reng bini. Oh iya engkau gila nyeling banat binian, tebak ngaji. Aja kan maksiat. Yang keempat ridho dengan apa yang telah diberikan. Terus yang terakhir adalah yakin. Jadi intinya kita harus mempunyai i'tiqad dalam hati kita untuk sam'an wa ta'atan. Harus taat spontan, jangan jangan sekali-kali mikir apa yang telah didahulukan oleh guru kita. Kalau sudah disuruh langsung dikerjakan, apa yang dikatakan langsung diamalkan. Yes, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Dan juga semoga apa yang kita kerjakan menjadi ibadillahis sholihin. Ketika boyong, semoga kita menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.